Nah, oke lanjut Ukti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamat. Ad-dhammah wal wawu wal alif wal nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufrad. Wa jam'i taksir wa jam'i muannas salim wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa ammal wawu fatakunu alamatul lir alamatan lirraf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka kunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassah wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'li mudhari' idza taswala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamirun jam'in aw dhamirul muannatsil mukhatabah. Sampai sini Ustaz. Itu saja ya. Terima kasih Ukti. Barakallahu fikum. Silakan Ukti Zakiyah Hafifah. Silakan. Ulangi baca ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Walinasbi khamsu alamat. Al-fathu wal Dari awal lagi Ukti. Dari awal lagi. Di bab للرفع أربعة علامات ضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السليم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السليم وفي أسماء الخمسة وهي أبوك أخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخمسة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وضمير الجمع وضمير المؤنث المخاطبة. خلاص هنا Tamam Ukti. Barakallahu fikum. Oke, silakan Ukti Arum Nur Khatimah. Silakan baca ya. Silakan Ukti Arum Nur Khatimah. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang alamatul i'rab. Maksudnya tentang al-i'rab. Ini definisi al-i'rab. Tanda-tandanya, ini ciri-cirinya. Di sana kita membahas tentang apa itu definisi menurut ahli nahwi, yaitu taghyir awakhir al-kalimi li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Ini perubahan keadaan akhir kata karena perbedaan amil-amil memasukinya. Oke, baiklah itu secara lafaz atau takdir. Dan kita sudah tahu perbedaan di antara lafaz dan takdir. Lafaz itu maknanya yang diucapkan. Takdir itu artinya tandanya ada tapi tidak diucapkan. Dan di sana kita mempunyai 3 macam. Yang pertama at-ta'adzur, yang kedua al-thiqal, yang terakhir harakatul munasabah. Yang ta'adzur itu seperti ja'a al-fata,
setiap kata yang diakhiri dengan alif, maka itu termasuk at-ta'adzur. Oke, ja'a al-fata. Di sana al-fata itu subjek marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kenapa? Karena akhirnya alif. Yang kedua, as-siqal, itu diantara ya dan waw dengan harakat kasrah atau dhamma. Tapi kalau fathahnya termuncul dan diucapkan di atas dua-duanya. Contohnya ja'a al-qadhi atau yad'u al-muslimu rabbahu, yad'u al-muslimu rabbahu. Kata yad'u asalnya yad'u, tapi dibuang harakat dhammanya. Kenapa? Karena keberadaan dhamma di atas waw membuat katanya sangat berat. Oke, karena kan itu dibuang di sana. Setelah itu ada harakatul munasabah, dan saya kasih satu contoh, yaitu hadza kitabi, asalnya bahan kata ganti saya, yaitu ya, kitabi. Jadi katanya menjadi kitabi, dan seharusnya diucapkan dhamma di atas ba itu. Tapi karena ya yang di akhir katanya itu selalu membawa kasrah, dan sekarang ya ada kasrah yang dibawa ya. Jadi ya itu kasrahnya, harkatnya lazim, itu wajib. Karena kan itu dibuang atau dihapus ba dan masuk harakatul munasabah. Setelahnya kita sudah ambil pembagian atau macam-macam al-i'rab itu. Yang pertama di antaranya ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-khafdu, yang terakhir al-jazm. Dan setiap isim juga, setiap kata mempunyai tanda masing-masing ya. Al-ism itu mempunyai nasbu wal khafdu, wal nasbu wa khafdu, tapi tidak mempunyai jazm. Dan al-af'al juga mempunyai ar-raf'u wal nasbu wal jazm, dan tidak mempunyai al-khafdu. Setelah itu, hari ini kita mulai dengan babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenal atau mengetahui tanda-tanda al-i'rab. Oke. Beliau mulai dengan rafa'. Lirrafa'i arba'u alamatin. Ini tanda yang pertama di sana, karena di antara pembagiannya kita lihat ar-raf'u itu yang pertama. Jadi di bawah di sini juga saat beliau mau menjelaskan tanda-tandanya, beliau mulai dengan urutannya. Ini yang pertama di sana adalah yang dijelaskan pertama di sini. Jadi lirrafa'i arba'u alamati, maknanya ar-rafu' itu mempunyai empat tanda. Kenapa rafu' harus mempunyai tanda-tanda? Enggak bisa setiap kata yang mempunyai tanda ini termasuk rafa'. Contohnya seperti orang rajin. Rajin itu, kata rajin itu sebenarnya kita tidak bisa melihatnya. Tapi ada beberapa tanda setiap orang yang melakukan itu atau mempunyai ciri-cirinya adalah orang rajin. Sama dengan orang pintar atau orang bodoh juga. Ini semuanya mempunyai tanda-tandanya sendiri. Oke, jadi ar-rafa' itu mempunyai tanda-tanda. Tapi tanda aslinya, tanda-tanda pokoknya adalah dhamma. Setelah dhamma itu ada cabang-cabang ya. Dhamma itu asli. Karena kan itu dimulai di sini dengan dhamma dulu. Lirrafa'i arba'u alamatin wan nun. Kita harus menghafal semuanya. Kita mengertinya dulu, setelahnya kita harus menghafalnya, karena itu sangat penting. Jadi saat kita berbicara itu, kita tidak akan buat kesalahan
tidak akan menggunakan alif, tidak di tempat nun, kita tidak akan menggunakan dhamma di tempat nun atau alif juga. Oke, karena kan itu harus dihafal. Oke, jadi nama apa? Tanda yang pertama adalah dhamma. Setelahnya wawu, setelahnya alif, setelahnya nun. Dhamma itu beliau sekarang mau menjelaskan kapan dhamma menjadi tanda rafa, kapan dhamma menjadi ciri rafa, kapan dhamma itu menjadi tandanya. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Sedangkan dhamma atau dhamma ini akan menjadi tanda rafa pada 4 tempat atau 4 posisi, 4 tempat atau 4 posisi. Fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi' fi ismil mufradi. Tempat yang pertama atau posisi yang pertama ismul mufrad. Posisi yang kedua atau tempat yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak al-muannats as-salimi, yang terakhir fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Jadi karena tempat-tempat ini kita harus tahu apa yang maksud dengan ismul mufrad, apa yang maksud dengan jamak taksir, apa yang maksud dengan jamak al-muannats salim, apa yang maksud dengan fi'il mudhari, dan apa yang maksud dengan fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Jadi apakah ada fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan apapun ya, apakah ada atau tidak. Jadi kita harus tahu semuanya, oke, supaya kita tahu cara ini digunakan. Jadi yang pertama al-ismu al-mufradu. Al-ismu al-mufradu. Di sana ada 2 kata. Al-ismu namanya artinya kata benda atau benda. Isim itu nama, itu benda. Al-mufradu artinya tunggal. Jadi ismu tunggal. Seperti Muhammadun. Kata ini menunjukkan lanjut ke. Jadi ismul mufrad maknanya isim itu kata benda ya, itu benda untuk al-mufrad satu orang. Seperti Muhammadun, isim untuk satu orang. Seperti Fatimah itu isim untuk satu orang. Oke. Tapi kalau 2 orang itu namanya musanna. Namanya apa? Namanya musanna. Seperti Fatimah tani itu maknanya 2 nama untuk 2 orang perempuan. Muhammadani 2 nama untuk 2 orang laki-laki. Tapi di sini ismu untuk 1 orang. Oke, dhamma itu menjadi tanda untuk rafa pada ismil mufrad. Pada Muhammadun telah datang. Muhammadun telah datang. Ja'a itu kata kerja. Oke, dan kita sudah tahu ini ya, setiap kata kerja harus mempunyai subjek. Setiap kata kerja harus mempunyai subjek. Itu yang pertama. Setelahnya, subjeknya dalam bahasa Arab. Hukumnya marfu. Kita juga harus tahu itu juga ya. Setiap subjek marfu. Setiap subjek hukumnya marfu atau laqabnya. Hukumnya atau laqabnya dua-duanya sama. Oke, hukumnya marfu atau laqabnya marfu. Ya, ingatkan ini ya. Setiap kata kerja harus mempunyai subjek. Itu yang pertama. Yang kedua, subjeknya harus marfu. Setiap kata kerja harus mempunyai subjek. Setiap subjek marfu terletak di tempat subjek. Oke, ismu marfu itu, maafkan, ismul mufrad itu tanda rafa'nya menjadi dhammah. Seperti contoh tadi itu ya, ja'a Muhammadun. Ja'a
kata kerja, oke, Muhammadun itu subjeknya. Jadi Muhammad itu terletak di tempat subjek, oke, hukmunya marfu. Sekarang kita cari apa tanda rafa'nya. Apa tanda rafa Muhammad? Tanda rafa Muhammad itu dhamma dan diucapkan pada di akhir katanya, Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Itu tentang ismul mufrad. Oke, di sini apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Jelas, Ustaz. Oke, tamam. Yang kedua jam'il taksir. Ini fi jam'il taksir. Jama' taksir. Di sana juga kita harus tahu dua hal di sana. Harus mengerti apa yang maksud dengan jama'. Apa yang maksud dengan at-taksir. Fi jama', fi taksir. Oke, jama' itu adalah bentuk yang lebih dari dua orang. Dalam bahasa Arab, kalau satu orang itu maksud dengan ismul mufrad. Itu mufrad, maafkan, itu mufrad. Kalau dua orang itu musanna, tapi tiga ke atas itu jamak, banyak orang. Oke, banyak orang itu plural. Kalau bahasa Inggrisnya itu plural. Jadi jamak itu kita mempunyai tiga jenis atau tiga macam. Yang pertama, ada yang digunakan untuk laki-laki banyak, ini banyak laki-laki, atau yang bersifat laki-laki. Atau maksudnya ini berjenis kelamin laki-laki ya, oke, atau yang bersifatnya. Yang kedua, ada yang digunakan untuk berjenis perempuan, berjenis perempuan. Yang ketiga, ada yang digunakan untuk yang berakal atau tidak berakal. Oke, jadi kalau laki-laki itu berakal, itu khusus yang berakal saja. Kalau perempuan itu untuk berakal dan untuk tidak berakal juga. Oke. Tapi jamak taksir, jamak yang ketiga itu namanya jamak taksir. Yang maafkan, yang pertama jamak mudzakkar salim yang digunakan untuk laki-laki. Oke. Yang kedua jamak muannats salim yang digunakan untuk perempuan. Oke. Yang terakhir itu jamak taksir, itu yang digunakan untuk hal-hal apa saja. Oke. Dan sekarang jamak al-mudzakkar jamak taksir, maafkan. Jamak taksir maknanya, oke, jamak mudzakkar salim dulu. Jamak mudzakkar salim dulu, jamak mudzakkar salim bentuk mufradinya tidak berubah dari atau tidak beda dari bentuk jamaknya. Kecuali di sana ada tambahan dua huruf di akhir katanya. Contohnya seperti al-muslimu, al-muslimuna. Al-muslimu di sana mim dengan dhamma, sin bersukun, lam berkasrah, al-muslimu, oke. Al-muslimuna di sana juga mulai dengan apa? Mim dengan dhamma, sin bersukun, lam berkasrah, dan mim ada di sana juga. Ini harakatnya tidak berubah, hurufnya tidak berubah, tapi akhirnya kita menambahkan waw wa nun di akhirnya atau ya wa nun di akhirnya, itu sesuai dengan tempatnya dalam al-i'rab. Oke. Al-muslimu, al-muslimuna, tidak ada yang berubah di sana kecuali tambahan dua harf pada akhirnya. Oke. Kalau kita lihat jamak muannats as-salim juga seperti Fatimatu. Fatimatu di sana Fatimatu. Fatimatu. Oke. Kalau kita mah jamaknya menjadi apa? Fatimatu. Ini tambahan alif wa ta pada akhirnya. Tambahan alif wa ta pada akhirnya. Bentuk itu juga tidak beda dengan bentuk mufradnya kecuali tambahan alif wa ta di akhirnya. Tapi kalau kita lihat jamak taksir maknanya jamak yang bentuk mufradnya beda dengan bentuk jamaknya. Kita lihat kata rajulun. Dengarkan, rajulun. Rajulun. Oke. Kalau kita mau jamaknya menjadi
rijalun. Lihat, dari ra menjadi kasrah. Dari jim dengan dhamma menjadi jim dengan vokal panjang. Ja, dari ju menjadi ja. Oke, tapi harkat akhir itu termasuk ilmu nahwi. Oke, jadi rajulun menjadi rijalun. Kita lihat kata seperti kuda-kuda itu hisanun itu mufradnya. Jamaknya menjadi ahsina. Ahsina. Oke, tamam, tamam. Afwan Ustadz, suaranya masih di mute. Oke, ya maafkan sudah baru membuka baru membuka mikrofonnya. Ya. Sekarang terlihat baik atau tidak? Terlihat Ustadz. Oke, al-muslimu jamak mudzakkar salim menjadi al-muslimuna. Kita lihat dari sini apa? Selain ini ya, ini mim dengan dhamma, sin dengan sukun, lam dengan kasrah. Oke, lihat di sini juga. Selain ini, mim dengan dhamma, sin dengan sukun, lam dengan kasrah. Semuanya sama, harfnya sama dengan harkatnya sama ada di sini. Tapi perubahan di sini hanya apa? Tambahan waw wa nun. Oke, kalau dalam keadaan rafa dan ya wa nun pada keadaan an-nasb. Dan ini hanya teman saja. Jadi bentuk mufradnya tidak berbeda dari bentuk jamaknya kecuali apa? Tambahan dua huruf pada akhirnya. Oke, dan wazan ini atau jamak ini digunakan untuk laki-laki Oke, ini berjenis kelamin laki-laki saja. Oke, selain itu ada yang kedua itu namanya, oke, contoh yang kedua seperti al-muallimu. Al-muallimu jamaknya menjadi al-muallimuna. Oke, al-muallimu menjadi al-muallimuna. Di sini mimnya dengan dhamma, al-ain dengan fathah, an dengan fathah, lam musyaddada dengan kasrah, Oke, al-muslimuna ayat tambah di sana apa? Waw wa nun. Jadi bentuk mufradinya sama dengan bentuk jamaknya, kecuali apa? Tambahan waw wa nun pada jamaknya. Itu maksud dengan jamak al-mudzakkar as-salim. Sedangkan jamak al-muannas as-salim, jamak yang digunakan untuk perempuan, ada banyak perempuan. Kita lihat kata Fatimatu. Kata
Fatimatu. Oke, setiap apa itu kata tunggal muannats yang mau dijadikan dhamma itu kita harus membuat ini dulu pada jamaknya. Jadi kalau kita mau jamaknya menjadi Fatimatu. 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 Itu di sini apa? Kita lihat kata apa? Di sini asalnya apa? Fa dengan fuka panjang. Fa dengan fuka panjang. To dengan fuka pendek. Mim dengan fuka pendek juga. Di sini sama panjang. To dengan vokal pendek kasro dan mim. Tapi di sana kita menambahkan apa? Alif atau pada akhirnya. Jadi bentuk mufradnya dari sini sampai di sini semuanya ada. Oke, jadi setiap jamak perempuan yang bentuk mufradnya tidak beda dengan bentuk jamaknya kecuali tambahan alif walam di akhirnya itu termasuk jamak al-muannas as-salim, jamak al-muannas as-salim. Oke, tentang jamak muannas salim. Jamak yang terakhir yang dimaksud dalam pelajaran kita sekarang yaitu jamak nama apa? Jamak at-taksir. Jamak at-taksir. Jamak taksir. Mananya itu jamak. Tapi bentuk mufradnya sudah berubah. Bentuk mufradnya sudah berubah. Contohnya kita lihat kata rajulun. Kita rajulun. Jamaknya menjadi rijalun. Oke. Dari ro dengan fathah, jim dengan dhamma, ke ro dengan kasro, jim dengan fuka panjang, alif. Jadi bentuk ini beda dengan bentuk ini. Dan perubahan bentuknya itu mungkin dengan kekurangan ada dengan tambahan. Oke, dengan kekurangan atau dengan tambahan. Kita lihat kata seperti hisanun. 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 Itu kuda ya. Jadi jamaknya ahsina. Ahsina. Hi. Di sana ada tambahan hamzah. Enggak ada hamzah di sini. Lihat sad dengan fuka panjang, sad di sini fuka pendek. Nun di sini ada nun. Setelahnya ada tadi akhirnya. Jadi setiap jamak yang bentuk mufradnya sudah berubah pada jamaknya. Oke, mungkin perubahan itu dengan tambahan atau dikurangi juga. Oke, itu termasuk jamak taksir. Dan setiap jamak ini kalau terletak di posisi rafa, oke, maka tanda rafa'nya menjadi dhamma. Seperti contoh ini. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Ja'a kata kerja rajulun tempat ini subjek. Tempat ini subjek. Jadi jamak taksir itu terletak di tempat apa? Di tempat subjek. Dan kita sudah tahu setiap isim yang terletak di tempat subjek namanya apa? Namanya fa'il. Oke. Dan setiap fa'il itu atau setiap subjek, setiap subjek dan setiap rafa, setiap subjek dan setiap ismul fa'il itu, oke, hukumnya marfu, yani fa'il marfu. Tapi tanda rafa'nya terkait dengan katanya. Tanda rafa'nya terkait dengan apa? Dengan kata yang terletak di sana. Kata yang terletak di sini, apakah ini mufrad atau jamak? Ini jamak. Oke. Apa tanda rafa pada jamak taksir?
tanda rafa pada jamak taksir adalah dhamma. Jadi kalau kita mau i'rab ini, itu fa'il. Jangan lupa ini ya. Setiap isim yang kita mau i'rabnya, kita cari dulu apa tempatnya. Ini tempatnya. Yang kedua, hukum tempatnya. Hukum tempat. Yang ketiga, tanda hukumnya pada kata yang di depan kita. Tanda hukumnya, tanda hukum atau tanda hukum pada kata yang apa itu di depan kita. Setelahnya, apakah tandanya diucapkan atau tidak? Kalau diucapkan itu zahira. Kalau tidak itu muqaddar. Jadi kalau diucapkan itu zahira, kalau tidak itu muqaddar. Jadi kata seperti ini ya, kalau kita mau i'rab kata ini rajulun, kita menyebutkan dulu tempatnya. Jadi rajulun fa'il. Ini nama tempatnya, fa'il. Oke. Apa hukum fa'il? Hukumnya marfu'. Jangan lupa. Ini tempatnya sudah, hukumnya sudah. Oke, fa'il marfu'. Apa tanda rafa ini pada kata yang tersebut? Tandanya dhamma. Kenapa dhamma? Karena itu jamak taksir. Jadi setiap jamak taksir tanda rafanya menjadi dhamma. Ini dhamma, ini marfu'un bi dhammati. Oke, ini tanda hukumnya sudah. Oke, tanda diucapkan atau tidak? Rajulun, kata rajulun. Ini diucapkan, jadi itu bi dhammati adz-dzahira. Kalau diucapkan itu zahira, bi dhammati adz-dzahira. Jadi i'rabnya sudah selesai. Fa'ilun marfu'un bi dhammati adz-dzahira. Fa'ilun marfu'un bi dhammati adz-dzahira. Ini i'rab jamak taksir. Tapi tentang kata kerjanya itu sudah selesai ya sebelum kemarin ya. Kalau kita mau i'rab kata kerja di awal jumlah itu kita menyebutkan dulu apa jenis katanya, oke, jenisnya dulu. Setelahnya hukum jenisnya dulu juga. Setelahnya tandanya. Dan ini kata kerja lampau. Karena hukumnya apa? Hukumnya mabniyun. Mabniyun ini tandanya madhi. Oke, hukumnya apa? Mabniyun. Oke, mabniyun, madhi, mabniyun. Apa tanda binaya di sana? Kita lihat akhir katanya apa? Mabniyun alal fathi. Mabni alal fathi. Jadi fi'il madhi mabniyun alal fathi dan ini fa'ilun marfu'un bi dhammati adz-dzahirati, itu tentang jamak taksir. Apakah ada pertanyaan di sini? Halo, apakah ada pertanyaan? Nah, Ustaz, mafhum. Teman-teman lain ada pertanyaan? Maafkan saya tidak mengerti maksudnya gimana. Saya belum itu artinya belum mengerti atau belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Maaf, Ustaz. Kurang lengkap. Oke, tamam. Oke, nah selain itu, yang kedua, jamak taksir itu sudah. Yang ketiga di sana jamak muannas salim. Oke, fa'amma dhammatu, sedangkan dhamma fatakunu alamatan lirraf'i, menjadi tanda untuk rafa'
fi arba'ati mawadhi, pada 4 posisi atau 4 tempat. Fi ismil mufrad, posisi yang pertama atau tempat yang pertama itu ismil mufrad, isim itu nama, mufrad tunggal, yani ismu untuk satu orang, atau satu hal ya. Wa jama' taksir, yang kedua jama' itu jamak taksir yang bentuknya berada dengan bentuk mufradnya. Wa jama'il muannats as-salim, wa jama'il muannats as-salim, seperti saya jelaskan tadi ya, seperti penjelasan tadi. Jama' muannats as-salimin. Kita lihat contoh ini ya. Al-muslimatu, al-muslimatu, al-muslimatu. Itu mufrad, jamaknya al-muslimatu. Kita hanya membuang sebentar. Kita lihat kata apa? Ja'a al-muslimu. Ja'a al-muslimu. Ini mufrad untuk laki-laki. Kalau perempuan kita harus menambahkan ta pada akhir katanya menjadi ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu. Di antara muslimun dan muslimatu, perbedaan di sana adalah apa? Adalah tambahan ta pada akhir katanya. Ini tanda ta'nisnya, ini tanda ta'nisnya. Ja'at al-muslimatu. Kalau kita jamak ini menjadi al-muslimuna. Itu jamak mudzakkar as-salim. Tapi kalau kita jamak ini, kita dulu menghapus ta itu, ta di sini. Ke bawah saja. Al-muslimatu, tak ini dibuang, setelahnya ditambah alif dan ta. Kalau ja'atil muslimatu, al-muslimatu, ja'ati al-muslimatu atau al-mu'minatu. As-sadiqatu, ja'at fatimatu. Ja'at al-muslimatu. Di sini, ini kata kerja. Setelahnya terletak subjek. Dan subjek ini itu fa'il, ini fa'il, ini katakan ini fi'il madhi, ini fa'il. Setiap isim yang terletak di sini menjadi apa? Menjadi fa'il, dan hukum fa'il di sana hukumnya marfu. Jadi kalau kita i'rab ini, itu seperti yang tadi. Kita cari dulu itu tempat, setelahnya hukum tempatnya, setelahnya tanda atau ciri hukumnya. Jadi di sini kita cari tempat ismu al-muslimat itu. Al-muslimat itu terletak pada tempat subjek. Jadi itu subjek, dan ini fa'il. Fa'ilun. Setelah itu kita cari hukum tempat ini. Fa'il marfu. Fa'ilun marfu'un.
Oke. Setelahnya apa tanda rafa? Apa ciri-ciri rafa pada kata yang di depan kita ini? Tanda dhamma. Fa'ilun marfu'un bi dhammati. Ini dirafa, fa'il subjek dirafa, oke, dengan dhamma atau oleh dhamma, marfu' bi dhammati. Apakah dhammanya diucapkan? Kalau dhammanya diucapkan pada akhir katanya itu adz-dzahira. Ini jelas atau diucapkan adz-dzahira. Tapi kalau tidak itu al-muqaddarah. Tapi karena tandanya diucapkan pada akhirnya itu adz-dzahira. Jadi i'rabnya fa'ilun marfu'un bi dhammati adz-dzahirati bi dhammati adz-dzahirati, subjek yang dirafa dengan dhamma yang diucapkan atau yang dijelas ya, yang jelas. Oke, adz-dzahira yang diucapkan atau yang jelas. Itu contoh untuk al-muslimah, untuk jama' al-muannas as-salim. Jadi setiap kali jama' muannas salim terletak di tempat rafa, tanda rafa'nya menjadi dhamma. Ini contoh untuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tapi contoh untuk jumlah al-ismiyah, dan kita sudah tahu perbedaan di antara jumlah fi'liyati dan jumlah al-ismiyati. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Jadi kalau kata seperti al-muslimatu yasjudna fil masjid. Oke, yasjudna saja. La. Al-muslimatu ini, oke. Enggak mau kata ini. Yasumna. Al-muslimatu berpuasa, oke. Al-muslimatu yasumna. Al-muslimatu ini dan ini. Al-muslimatu ini jumlah ismiyah, dan setiap isim yang di awal jumlah ismiyah itu namanya mubtada. Mubtada itu artinya yang di awal. Itu mana dengan mubtada itu yang di awal. Jadi ini mubtada. Oke. Dan mubtada itu hukumnya juga, karena ini isim, kita melakukan ini juga. Karena itu isim, kita cari tempatnya. Kita cari hukum tempatnya, kita cari tanda hukumnya. Jadi di sini tempat ini namanya mubtada. Namanya mubtada'un. Setelahnya kita cari hukum tempatnya. Apa hukum mubtada? Hukumnya marfu, seperti fa'il. Yani setiap mubtada marfu. Setiap mubtada marfu, setiap isim, setiap fa'il marfu. Oke, setiap subjek marfu, setiap mubtada juga marfu. Jadi mubtada marfu'un. Setelah itu kita cari tanda rafa'nya pada kata yang di depan kita. Oke, apa tanda rafa' di sini? Tanda yang dhamma. Kenapa dhamma? Karena itu jamak muannas salim yang terletak pada awal jumlah. Jadi itu tandanya. Jadi tandanya apa? Tandanya dhamma. Tanda rafa'nya dhamma. Marfu' tandanya di sini dhamma, marfu' bi dhammati. Oh, apakah dhammanya jelas terlihat diucapkan? Kalau terlihat dan diucapkan itu zahira, bi dhammati adz-zahira. Maknanya ini mubtada, tempat ini mubtada, dan tempatnya dirafa' dengan dhamma. Oke, adz-zahira, dhamma yang jelas, dhamma yang terlihat, dhamma yang diucapkan pada akhir katanya. Mubtada marfu'un bi dhammati adz-zahirati, mubtada'u marfu'un bi dhammati adz-zahirati. Ini i'rabnya, i'rab nama apa? Jamak taksir yang terletak di tempat rafa'
maka tanda rafa'nya menjadi dhammah, Ini tentang oke, itu seperti ini saja ya. Apakah ada pertanyaan di sini? Atau yang kurang jelas di sini? Jadi kalau tidak ada, kita ke yang terakhir itu. Yang terakhir itu namanya apa? والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. Katanya fi'il المضارع kita lihat kata kataba. Kataba maknanya dia telah menulis. Kalau sedang menulis menjadi yaktubu. Jadi satu orang laki-laki sedang menulis. Kita lihat kata yaktubu itu tidak ada apapun di awalnya. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Oke, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu tidak ada salah satu amil jazim atau nasib di awalnya. Oke, jazim itu adalah amil yang menyebabkan yang membuat akhir katanya menjadi sukun atas salah satu tandanya. Oke, nasib yang menasabkan akhir katanya. Tapi karena tidak ada seperti lam, salah satu ini seperti lam, oke, ini seperti an, tidak ada di sini. Jadi awalnya bebas ya. Awalnya enggak ada apapun di awalnya. Dan kata di sana lam yattasil bi akhiri syai'. Di sini kita lihat yaktubu. Huruf terakhir itu apa? Al-ba. Tidak ada apapun yang bersambung dengan akhir ini. Oke. Yaktubu. Jadi apa yang bisa bersambung dengan akhirnya? Ada sekitar dua. Saya menyebutkan dua saja. Yang pertama ada dhamair, kata ganti. Kalau sekarang orang yang menulis itu lebih dari satu orang, mungkin dua atau tiga. Kalau dua orang menjadi yaktubani. Jadi alif di sini. Yaktubani. Ba, ini huruf terakhir ya. Ba di sini huruf terakhir. Jadi sudah bersambung pada akhirnya apa? Alif ini. Alif ini menunjuk ke dua orang. Yaktubani, mereka berdua menulis. Kalau lebih dari dua, tiga ke atas menjadi yaktubuna. Di sini setelah ba itu ada apa? Ada waw. Jadi akhirnya tidak bebas lagi, sudah ada yang bersambung dengan dia. Oke. Jadi kalau fi'il mudhari itu ini yang pertama. Atau taktubina seperti itu ya. Nanti sejelaskan nanti ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau akhirnya bersambung dengan nun taukid atau nun niswa. Maafkan. Nun niswa. Nun taukid atau nun niswa. Contohnya, saya menulis kenapa? Karena papan tulisnya tidak besar ya. Oke. Ini tidak ada apapun di sini.
Kalau ada apapun di sana itu keluar dari yang dirofa dengan dhamma. Maafkan, yang dirofa dengan dhamma itu kalau ada apapun di akhirnya itu keluar dari yang dirofaakan oleh dhamma. Oke. Kalau kata seperti eh, ya yaktubna, yaktubna asalnya yaktubu. Lah, seperti ini lebih bagus. Yaktubu tambahan nun. Yaktubu tambahan nun niswa. Nun ini adalah subjek, oke, subjek untuk jamak perempuan. Untuk jamak perempuan. Untuk jamak perempuan. Jadi kata menjadi yak, menjadi yaktubna. Jadi yaktubna. Kenapa harakat ini dibuang? Kenapa? Karena kemasukan nun ini, nun niswa. Jadi setiap kali nun niswa atau nun taukid itu memasuk fil mudhari, maka fil mudhari itu menjadi mabniyun, bukan mu'rab lagi. Menjadi mabniyun, bukan mu'rab lagi. Yang penting di sini adalah apa? Fil mudhari yang tidak tersambung, yang akhirnya bebas ya, akhirnya tidak bersambung dengan apapun, maka fil mudhari'nya dirafa'kan oleh dhamma, dirafahkan oleh dhamma. Sekarang kalau kita mau i'rab kata ini yaktubu. Yang pertama, ini enggak ada apapun di awalnya, ini enggak ada apapun di akhirnya. Oke, enggak ada yang bersambung pada akhirnya. Jadi kita mau i'rab ini seperti kata kerja saja. Kita menyebutkan dulu jenis kata kerjanya. Ini kata kerja apa? Kata kerja mudhari. Jadi ini fi'il mudhari. Fi'ilun mudhari. Apa hukum fi'il mudhari? Jangan lupa ada 3 af'aliyah. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi dan fi'il amr hukumnya mabniyan yani. Fi'il madhi mabniyun, fi'il amr mabniyun. Oke. Sedangkan fi'il mudhari asalnya mu'rabun. Asalnya mu'rabun kalau tidak diakhiri dengan nun taukid atau niswa, maka fi'il mudhari'nya mu'rab. Jadi di sini tidak ada nun taukid atau nun niswa di sini. Jadi ini mu'rab. Oke. Fi'il mudhari di sini keadaan rafa'. Fi'il mudhari marfu'un. Fi'il mudhari marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dhamma. Marfu'un bi dhammati. Apakah dhammanya jelas atau diucapkan? Ya, jelas dan diucapkan. Jadi fi'l mudhari'un marfu'un bi dhammati adh-dhahira. Adh-dhahira. Mudhari' bi dhammati adh-dhahira. Ini tentang fi'l mudhari' yang rafa menjadi maafkan, yang dhamma menjadi tanda rafa'nya. Yaktubu kalau tidak diakhiri dengan nun taukid atau nun niswa, maka itu atau alif tasniyah, oke, atau jamaah atau yaum mukhatabah. Oke, yang penting akhirnya terbebas ya, enggak ada apapun di sini. Jadi itu dirafa'kan dengan dhamma. Seperti contoh di sini, yaktubu fil madhi, maafkan fil mudhari' marfu'un bi dhammati adh-dhahirati, bi dhammati adh-dhahiratu, bi dhammati adh-dhahirati. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas di sini? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Allah mafhum Ustaz. Oke, tamam. Kalau tidak ada pertanyaan di sini,
Ustadz Afan, Oke, ma makna hafdun? bicara apa, maafkan? Ma makna hafdun? Hafdun atau lafdun? Ha, khafdun, khafdun, Afwan. Khafdun. Oh, hafdun. Hafdun itu maknanya harf jar ya, jar, harf jar. Dan Mujar. huruf khafdi adalah huruf jar. Itu jar Ah, ya. jari. Oke, tamam. Syukran. Syukuranlah. Kita lanjut atau berhenti di sini atau cukup untuk hari ini? Mungkin Nah, sama contoh Ustadz. Masalan, eh mabniun fi'lul mudhari mabniun ala hakadha. Dikasih contoh gitu Ustadz. Maksudnya kasih kalimat lalu dikasih contoh eh apa i'rabnya begitu. Biar langsung mafhum. Kan tadi antum menjelaskan satu-satu. Habis itu jelasin pakai i'rabnya sekalian gitu Ustadz. oke, oke. Jadi mulai dari awal lagi dari ismul mufrad ya. Tapi Ini kalian yang ini Ustadz, mungkin kasih jumlah. Setelah itu turunkan jadi i'rab. Masalan fa'ala Ahmadun. Kalau enggak yaktubu fi'lul mudhari mabniun ala hakadha. Masalan biar lebih jelas begitu. oke ya, oke ya. Oke, kata seperti yaktubu ala bukan kutub lagi. Yaqumu Muhammadun. Yaqumu Muhammadun. Yaqumu fi'l mudhari' fi'l mudhari'un marfu'un bi dhammati adh-dhahirati. Marfu'un bi dhammati adh-dhahirati. Muhammadun fa'ilun marfu'un bi dhammati adh-dhahirati juga. Itu tentang fi'l mudhari yang terletak pada posisi rafa dan fi'il mufrad, maafkan, ismil mufrad yang terletak pada posisi subjek. Oke, jadi kalau contoh yang kedua untuk jamak taksir, ja'a rijalun, ja'a rijalun, ja'a fi'il madhi mabniyun ala al-fathi, fi'il madhi mabniyun ala al-fathi. Dan rijalun fa'il marfu'un bi dhammati adh-dhahirati, marfu'un bi dhammati adh-dhahirati. Al-muslimatu al-muslimatu yasumna, al-muslimatu yasumna. Al-muslimatu isim ini terletak di awal jumlah, jadi itu mubtada. Mubtada marfu'un, tanda rafa'nya dhamma di sana, muslimatu. Mubtada marfu'un bi dhammati adh-dhahirati. Oke, itu tentang isim, itu tentang jamak muannats yang terletak pada awal jumlah. Oke, pada awal jumlah. Oke, itu i'rabnya mubtada. Oke, setelah itu ada apa? Oke, kalian sekarang saya tanya kalian dulu ya. Saya tanya kalian juga di sini ya. Ukti, ukti, ukti Afifah, ya, ukti Afifah. Apa langkah kalau kita mau i'rab isim, isim apa saja? Apa yang kita harus cari dulu? Apa yang kita harus menyebutkan dulu? Ukti Zakiyah atau Afifah? Nah. Oke, i'rab apa itu? Apa i'rab jumlah ini? Apa i'rab jumlah ini? Uh, Qala Muhammadun. Qala Muhammadun. I'rabnya apa? Qala Qala Muhammadun. fi'lul madhi Mhm. mabniun ala al-fathi Aha. um, muqaddarah Lah, ada enggak. sedikit. Itu sudah selesai ya. Mabniyun alal fathi. Oh, Itu sudah. iya, خلاص. Jadi Muhammadun fa'ilun Muhammad. Aha. mabniun fa'ilun mabniun ala dhammi.
Kenapa fa'il mabniyun? Bukan saya katakan tadi itu fa'il silal marfu. Enggak ada fa'il mabni. Di sini saya maafkan. Ada beberapa nama yang mabni, tapi sekarang ini kita belum mempelajari itu ya. Tapi yang kita mempelajari sekarang adalah nama-nama yang marfu. Oke, ada beberapa nama yang mabni seperti kalau ismi isyarah, ismi mausul, ismi istifham. Kalau nama-nama ini terletak pada subjek, maka nama-nama ini menjadi mabniyun, tapi saya tidak berbicara tentang itu. Oke, yang dipelajari hari ini adalah nama-nama mu'rab yang terletak pada keadaan rafa. Seperti ismul mufrad, dan Muhammad itu ismul mufrad, bukan ism isyarah, bukan kata apa itu, kata tanda atau kata apa itu tanya, oke, atau kata yang berarti yang, itu bukan ism mausul, bukan ism isyarah, bukan ism istifham, bukan ism syart. Paham Ukti? Jadi itu mu'rab bukan mabniyun, itu fa'il marfu'un bidhammati adh-dhahirati. بالضمة الظاهرة تمام نعم. Ya. Oke, kalau seperti ini ya. Ja'at Fatimatu. Ja'at Fatimatu. Arabnya gimana? Ukti Nema Aziza. Ukti Nematul Aziza ada? Ya udah, kamu sambil Oke. Nah, sekarang itu cukup untuk hari ini ya. Itu cukup untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Ukti Afifah, Ukti Nurul Khotimah, ada pertanyaan? خلاص Oke, أستاذ. نعم. kalau tidak ada, kita bertemu lagi insya Allah nanti ya. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.